Shalom Bapak Ibu serta jemaat sekalian, pada pagi hari ini mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan Fotum dan Salam. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya mari kita naikkan pujian Besarlah Allahku. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Bapa kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Bapa, mohon pimpin langkah kami di setiap kegiatan dan aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Mohon beri kami kekuatan, beri kami kesehatan agar kami dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari. Bapa, mohon Kau juga berkatilah kebaktian ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan naikkan pujian Kau berfirman. Di dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Selanjutnya mari kita naikkan pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Selanjutnya jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Untuk menyambut persembahan ini, mari kita naikkan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Korumpis, mari kita naikkan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala aku cari damai, Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan pewahyuan buat kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saatnya setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berkati firman-Mu, supaya melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan, dan percaya kami semakin sungguh-sungguh kepadamu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kembali karena kita dapat beribadah melalui online pada hari ini. Dan kami percaya dan saya percaya kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan mari kita saat ini membaca firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah tidak ada misi tanpa pengorbanan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang kita ambil dari Kisah Para Rasul ayat 8, pasal 8 maksud saya, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yerusalem, perikopnya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara-saudara, seperti tema kita hari ini, tidak ada misi tanpa pengorbanan. Nah, bila kita membaca Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, disitulah awal kekristenan dibangun, yaitu di kota Yerusalem, saudara. Nah, berarti sebelum Yesus Kristus naik, Yesus tidak memberitakan kekristenan, tapi memberitakan kabar keselamatan. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai aku mencurahkan kuasaku. Nah, setelah Yesus naik ke surga, gitu ya, ketika murid disitulah mulai muncul kekristenan, agama Kristen baru mulai muncul. Lalu apa yang terjadi? Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ketika murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus di Yerusalem, seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, maka kekristenan bangkit dan murid-murid Yesus pergi memberitakan Injil ke berbagai kota, saudara. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Kisah Para Rasul, disitulah awal kekristenan dan disitulah awal penginjilan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan bahwa disinilah awal munculnya agama Kristen, yang artinya apa? Jadi Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu punya pengertian pengikut Kristus, ya. Jadi pegang. Kalau kita menjadi orang Kristen, berarti kita menjadi pengikut Kristus. Nah, dikatakan apa? Pengikut Kristus yang walaupun dikatakan gini, ya walaupun mereka tahu gitu ya, murid-murid itu tahu akan ada tantangan saat mereka memberitakan Injil, saudara. Ya, jadi kita lihat di sini di Kisah Para Rasul itu bercerita tentang bagaimana kekristenan itu mulai dibangun, ya, di tengah-tengah tekanan, saudara. Karena tekanannya dari siapa? Pada waktu itu dari Saulus sebelum dia dijamah oleh Tuhan menjadi Paulus, saudara. Nah, dikatakan apa? Bahwa walaupun ada tantangan yang luar biasa,
mereka tetap memberitakan Injil Allah, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mereka terima itu memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Nah, kegerakan itu terjadi, saudara. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu dinyatakan. Nah, saya rindu, saudara. Saya rindu supaya apa? Supaya hati kita dibakar oleh api Injil Allah. Ya. Setelah nanti kita ibadah, saya rindu seluruh jemaat boleh membaca kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, pasalnya yang kedua sampai pasal yang keempat. Di sana bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka dijamah oleh Tuhan, bahkan Petrus berkhotbah, saudara, ada ribuan orang yang menjadi bertobat. Nah, mari kita lihat, dikatakan apa? Melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, ya. Bila kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, hidup di tengah tekanan, namun mereka tetap bertekun di dalam apa? Di dalam doa. Dan yang mereka minta di dalam doa mereka itu doanya bukan untuk bukan saja untuk perlindungan atau untuk kenyamanan, bukan, saudara. Tapi doa jemaat mula-mula di tengah tekanan itu, mereka berdoa supaya apa? Mereka minta keberanian justru untuk memberitakan Injil. Ironis dengan orang-orang percaya, bilang orang Kristen hari ini, tapi tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Ini kesempatan, saudara, waktunya kita memberitakan Injil Allah. Ada baiknya mari kita buka di Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-29 maksud saya, sampai dengan yang ke-31 dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat 29 berkata begini, ini doa ya kalau saudara baca perikopnya. Dan sekarang ya Tuhan, ini doa mereka. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami untuk memberitakan Injil Allah. Jadi orang-orang Kristen pada saat itu dikejar-kejar oleh Saulus, saudara. Dia katakan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Luar biasa, saudara. Ayat 30 berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Nah, mari hari ini gereja Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari kita lakukan bagian kita. Seperti tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah apa? Tidak ada misi tanpa pengorbanan. Dan bacaan yang terambil dari Kisah Rasul 8 ayat 1-3 tadi adalah tentang Stefanus yang mati dirajam karena apa? Karena pemberitaan Injil, saudara. Ya. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, ada baiknya gereja juga melakukan bagiannya, yaitu apa? Menginjil dengan melakukan bantuan sosial atau aksi sosial lainnya. Supaya apa? Supaya dunia tahu dan merasakan kasih Yesus melalui kehidupan gereja. Ya. Jadi ini kesempatan di tengah-tengah pandemi ini. Kita belajar teladan dari gereja mula-mula, saudara. Dari jemaat mula-mula. Mereka berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan. Di tengah-tengah himpitan, aniaya. Mereka berdoa tidak begini, Tuhan tolonglah saya, lindungi saya. Atau mereka berdoa, Tuhan berikanlah saya makanan pada hari ini, cukupkanlah Tuhan, jangan sampai saya kelaparan, atau jangan sampai saya kesulitan. Tapi doa mereka, berikan saya keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dahsyat, luar biasa. Saya berharap jemaat Sidang Kristus, gereja Sidang Kristus, juga mulai hari ini ada api Roh Kudus, ada api Allah yang menjamah sesuai dengan tema. Ya, walaupun ada tantangan,
pemberitaan Injil itu harus kita lakukan, saudara. Nah, yang saya katakan tadi, mari saat-saat seperti ini, mari gereja harus berperan di tengah-tengah bangsa ini. Ya, kita bisa melakukan bantuan sosial, atau kita melakukan aksi-aksi sosial lainnya. Mungkin ada membagi-bagi sembako, atau pengobatan gratis dan banyak lagi. Itu cuma salah satu, maksud saya, saudara, dari bagian dari penginjilan. Nah, yang selanjutnya, saudara, ya, apa sih pemberitaan Injil itu? Ya, jadi saya katakan tadi, di tengah-tengah pandemi ini, salah satu bagian penginjilan, bagian gereja adalah apa? Mari kita ikut andil di tengah-tengah bangsa ini. Untuk apa? Membuat kegiatan, yaitu bansos atau aksi sosial lainnya. Tetapi pemberitaan Injil itu ialah yang pertama, saudara, saya bagikan buat kita semuanya. Pemberitaan Injil yang pertama adalah kita harus sebagai warga gereja memberitahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini bentuk penginjilan yang sesungguhnya. Ya, yang tadi yang saya katakan bansos itu adalah bagian dari penginjilan. Tetapi penginjilan yang utama yang pertama adalah kita harus memberitahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita bisa baca di Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, nanti Bapak Ibu boleh catat supaya waktunya lebih singkat. Karena di situ dikatakan begini, Roma 10 ayat 9 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan, dan seterusnya. Jadi pemberitaan Injil itu adalah yang pertama. Kita harus memberitahu kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun ada orang-orang lain yang menyerang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma utusan Tuhan. Ada ayat-ayat yang mendukung. Karena apa? Karena mereka tidak membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita bisa membaca Kejadian sampai Wahyu, makanya warga gereja, pengikut Kristus wajib untuk menyelesaikan, ya, paling tidak satu kali kitab Kejadian sampai Wahyu, supaya saudara semuanya tahu, ya, nanti bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Kita mempertahankan argumen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita lihat sebelum Yesus menjelma menjadi manusia dan datang ke dunia, kita perjanjian lama itu sudah menubuatkan. Ya, ada kitab Mika, ada Yeremia, ada Yesaya di sana yang sudah menceritakan, bahkan sampai tempat Yesus lahir pun, sebelum Yesus lahir itu sudah dinubuatkan, saudara, oleh Alkitab melalui perjanjian yang lama. Lalu yang kedua, pemberitaan Injil itu adalah atau ialah, selain tadi memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan, yang kedua adalah memberitakan kebangkitan Kristus, saudara. Ini penting. Ya, kenapa? Coba lihat. Ada kitab suci yang lain bahwa menyatakan Yesus Kristus itu tidak mati, tapi dia naik ke surga, saudara. Ya, itu saja kalau kita mau berkata gitu kan, oh puji Tuhan dong. Berarti Isa Al-Masih atau Yesus itu benar-benar dia Tuhan. Buktinya apa? Dia tidak mati. Dia langsung naik ke surga. Oh, nanti dulu, saudara. Kenapa dikatakan iblis menutupi melalui orang-orang lain bahwa kebangkitan Kristus Yesus itu tidak terjadi, saudara? Ya. Kenapa? Karena apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 17-18, kalau Kristus Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Tapi karena satu orang dibangkitkan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang dia katakan, aku akan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Setiap yang percaya, kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan dibangkitkan bersama Kristus Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, dan dia bukan saja Tuhan, tapi dia pernah mati buat kita semuanya. Tapi pada hari yang ketiga, Alkitab mencatat, dia bangkit dari kematian. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Setelah 40 hari kemudian dia naik ke surga. Lalu sebelum dia naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, tunggu aku di Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku, supaya melalui kuasa Roh Kudus semua orang memberitakan Injil dan diselamatkan. Lalu yang ketiga, saudara, pemberitaan Injil itu ialah apa? Menceritakan tentang kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Ada nyanyiannya. Karena demikian Allah cinta dunia, hingga diberikannya
anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, pemberitaan Injil yang ketiga, tadi yang pertama adalah apa? Memberitahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, memberitakan kebangkitan Kristus Yesus. Paulus bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kita juga pasti mati dan tidak akan dibangkitkan. Baru yang ketiga, menceritakan tentang kasih Allah yang luar biasa. Yaitu apa? Mengutus anak Yesus Kristus menjadi juru damai buat setiap manusia yang percaya kepadanya. Makanya dia bilang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah pemberitaan Injil, saudara. Lalu berikutnya pertanyaannya begini. Mengapa Injil harus diberitakan? Alasan yang pertama, karena semua orang telah jatuh dalam dosa, termasuk kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita menerima anugerah keselamatan, bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Ya, nah makanya hari ini kita bersyukur. Kenapa, saudara? Apa yang kita lakukan hari ini, dosa kita sudah ditebus. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang salah. Jadi kita hidup hari ini menjadi Kristen cuma mau menyelesaikan bagaimana supaya kita tidak melanggar dosa-dosa. Kita berkata Roma 6 ayat 23. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Tapi karena kasih Kristus Yesus, maka kita diselamatkan. Maka dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Nah, kita bersyukur. Mengapa saya katakan Injil harus diberitakan? Pertama, karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Lalu alasan kedua, supaya semua orang diselamatkan. Amin. Ya, tadi kita nggak ada yang semuanya nggak ada yang benar. Ya, semua agama mengajarkan baik, tapi tidak semua agama bisa membuat kita baik. Ya, kita juga Kristen tidak beda aja sebetulnya dengan agama-agama lain. Ya, cuma kita bersyukur kita mengenal kasih Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dia datang ke surga supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi alasan mengapa Injil harus diberitakan, pertama karena semua orang sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Tuhan, dan upah dosa itu dia adalah maut. Tetapi kita memberitakan Injil supaya semua orang diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata apa? Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan juga ada ayat-ayat pendukung, dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. Ya, Allah tidak menginginkan seorang pun umatnya binasa. Kristus sudah naik ke surga. Dia telah memberikan kuasa melalui Roh-Nya yang kudus. Supaya apa? Supaya kita juga pergi, jadikan sekalian bangsa itu muridku, kata firman Tuhan, dan baptislah di dalam nama Bapa, Anak yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Lalu yang berikutnya, saudara, selain tadi mengapa Injil harus pemberitaan Injil itu ialah memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan, memberitakan kebangkitan Kristus Yesus, menceritakan kasih Kristus. Lalu juga ada mengapa Injil harus diberitakan, karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya Injil itu berhasil? Supaya pemberitaan Injil, bagaimana supaya penginjilan atau pemberitaan Injil itu berhasil? Yang pertama, saudara, ini penting, saudara. Yang pertama adalah kehidupan pemberita Injil itu sendiri, saudara. Kenapa? Sifat dan karakternya. Kalau kita pengikut Kristus, kita wajib hidup seperti Kristus Yesus. Ya, di 2 Korintus dikatakan 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Dikatakan apa? Bahwa kita harus supaya pemberitaan Injil itu berhasil. Paulus bilang gini, kita adalah surat yang tertulis yang dilihat oleh semua orang. Kalau hidup kita menjadi orang Kristen tidak mencerminkan Kristus Yesus, maka tidak heran kekristenan itu bukan bertambah, tetapi semakin surut
Dan kita lihat sekarang banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan Kristus Yesus. Itu tugas kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Kita harus hidup seperti Kristus hidup, saudara. Saya pernah membaca tulisan dari Gandhi. Gandhi berkata gini, Gandhi pernah berkata, bila orang Kristen hidup seperti Yesus, saya mau jadi Kristen. Mari hari ini kita ditantang. Gimana supaya pemberitaan Injil itu berhasil? Jaga sikap hati kita, jaga kehidupan kita, supaya orang melihat Yesus hidup di dalam hidup kita dan mereka menjadi percaya. Yang kedua, bagaimana supaya penginjilan berhasil? Yang kedua juga tidak kalah pentingnya, yaitu perlengkapan rohani, saudara. Kita bisa baca nanti di Lukas 24 ayat 29, Kisah Rasul 2 ayat 42, bagaimana jemaat mula-mula juga mereka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran kitab suci. Ya, jadi supaya penginjilan berhasil, yang pertama, kehidupan kerohanian kita, karakter kita, sifat-sifat kita harus mencerminkan Kristus Yesus. Karena apa? Kita bilang kita adalah Alkitab yang tertulis. Jadi kalau kemana kita berjalan, kita dibaca oleh semua orang. Kalau Alkitab kita berlaku yang jelek, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Injil akan menjadi mentah terhadap orang-orang yang akan kita menangkan. Yang kedua dikatakan apa? Perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan sini rohani, caranya adalah gimana? Semua jemaat Tuhan, suka atau juga suka, harus dilengkapi. Cara yang pertama adalah sekolah Alkitab. Saya nggak tahu saudara, ada berapa banyak yang sudah sekolah Alkitab. Bukan saja sekolah Alkitab, tapi juga ada apa? Ada sekolah orientasi melayani, yaitu apa? SOM. Di istilahnya ada gereja-gereja yang bilang mengadakan SOM, sekolah orientasi melayani. Nah, orientasi melayani ini tidak seperti di bangku kuliah ya untuk mencapai gelar STH, tetapi SOM ini adalah memperlengkapi untuk penginjilan praktis di gereja-gereja. Ya, kalau gereja saudara belum, mari bangun ini sekolah orientasi melayani, bukan untuk mencari gelar sarjana teologi, tapi untuk memperlengkapi kita, memberitakan Injil Kristus supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita, dan kasih-Nya sampai saat ini dicurahkan. Baru yang terakhir dikatakan apa? Selain dari sekolah teologi, sekolah orientasi melayani, ada juga pemahaman Alkitab di gereja. Ya, di jemaat Tuhan nggak boleh malas. Jangan cuma ikut datang pada hari Minggu saja, sudah cukup, saudara. Ya, bagaimana saudara bisa memenangkan jiwa? Bagaimana mahkota saudara nanti akan menjadi besar kalau saudara tidak membawa jiwa bagi Kristus Yesus? Dan makanya, mari semuanya yang masih punya kesempatan untuk sekolah Alkitab, terutama generasi muda, ayo lakukan saatnya ini. Ini kesempatan yang baik buat kita, supaya waktu kita pulang ke surga, rumah kita itu bukan RSSSSSS, tapi real estate, saudara. Kenapa? Rumah kita dibangun bagaimana pekerjaan kita di muka bumi ini. Dengan apa? Juga dengan pemahaman Alkitab. Itu caranya bagaimana supaya pemberitaan Injil itu berhasil. Nah, mari kita kobarkan semangat penginjilan pribadi kita. Ya, kobarkan penginjilan pribadi kita. Yaitu apa? Mungkin ada keluarga, ada ibu-ibu yang suaminya sampai hari ini belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ayo beritakan Injil buat mereka. Tapi tadi saya katakan, pribadimu terlebih dahulu berdoa supaya karakter Kristus itu hidup di dalam hidupmu. Juga mungkin ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, sanak famili, kakak, adik, teman-teman kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Saatnya kita memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Nah, tahun ini atau mungkin tahun depan atau mulai hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada apa? Tidak ada misi tanpa pengorbanan. Mari kita berkorban bukan saja nyawa kita, tapi juga mungkin kita korban perasaan. Waktu kita memberitakan Injil, kita ditolak, dibilang kita siapa Yesus dan sebagainya. Kita tetap memberitakan Injil Tuhan. Ya, tugas kita memberitakan Injil Tuhan. Siapa yang percaya diselamatkan, kalau tidak percaya bukan tanggung jawab kita lagi.
Tapi bukan berarti kita sembarangan untuk memberitakan Injil. Bagaimana supaya orang-orang yang kita beritakan itu kita yakinkan. Kadang-kadang juga bukan saja korban perasaan, tapi juga korban waktu, ada lagi juga korban harta. Tapi apapun itu, jangan lupa, semua itu punya Tuhan. Kita cuma dititipkan. Nah, mari pada hari ini, moto kita harus kita ubah. Mulai hari ini kita punya moto bilang begini, ya sama-sama katakan bersama dengan saya. Tiada hari tanpa memberitakan Injil. Lalu apa? Selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin. Tiada hari tanpa memberitakan Injil, selamatkan jiwa berapapun harganya. Roma 12 ayat 11 sebagai ayat penutup berkata, dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Layani itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari, jemaat Gereja Sidang Kristus yang saya kasihi, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta seperti jemaat yang mula-mula, roh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan, orang-orang di sekitar kita diselamatkan, dan juga teman-teman kita diselamatkan, sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mahkota sudah menanti buat kita yang membawa jiwa bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan biarlah lewat tema hari ini, roh penginjilan dalam diri kami boleh menyala kembali. Yang suam-suam kuku dibangkitkan kembali, dibakar kembali. Sehingga kami memiliki hati seperti hati Kristus, pikiran seperti pikiran Kristus, yang memiliki belas kasihan buat orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa, dengan urapan Allah, sehingga jemaat gereja Sidang Kristus Yesus akan bertambah-tambah. Setelah pandemi ini berlalu, bangku-bangku terisi oleh jiwa-jiwa yang baru. Dan hamba berdoa, Tuhan memberkati gembala sidang, Tuhan memberkati para majelis, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Korompis. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian doksologi, kemudian doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Kemudian kita sambung dengan pujian amin amin. Kembali jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita secara bersama-sama kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati bangsa kita, memberkati gereja-gereja, dan memberkati negara kita, Indonesia tercinta. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, karena Kau menaruh kami di negeri yang kami cintai ini, di mana kami masih bebas untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami sehati untuk berdoa buat bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati negeri ini, bahkan Tuhan limpahkan hasil bumi, hasil tanah, hasil tambang, hasil laut atas bumi ini, sehingga Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Allah, dan ekonomi Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pemimpin negeri ini, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan takut akan Tuhan, bahkan juga Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna juga kepada para menteri-menteri yang Tuhan taruh di negeri ini. Tuhan juga memberkati anggota DPR, anggota MPR, bahkan pemimpin-pemimpin pemerintahan bangsa ini, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati mereka semuanya, dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan dibuat oleh Allah berhasil. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan negeri ini. Kami berdoa biar Tuhan melalui pandemi yang sedang terjadi atau wabah yang lainnya di negeri ini, biar Tuhan Yesus Engkau lalui dari segala mara bahaya dan ancaman apapun, sehingga bangsa ini kembali sehat, ekonomi dan kegiatan bangsa ini kembali dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati para medis, para relawan. Tuhan bentengi mereka dengan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka dapat merawat orang-orang yang sakit dan dapat sembuh kembali, dan mereka juga boleh kembali bersama keluarga mereka dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan ke dalam nama-Mu. Tuhan memberkati, bahkan orang-orang atau bangsa kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, biar Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan. Tuhan pakai di tengah-tengah bangsa ini, seperti Kau berkata, supaya melalui kami ada kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Kami memberkati bangsa ini, kami memberkati gereja-gereja-Mu. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam nama Yesus, juga pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Bapa. Dijauhkan dari sakit penyakit yang menular, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun. Dan akhirnya kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, gereja Sidang Kristus, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka perbuat, dibuat oleh Allah berhasil. Tuhan pelihara mereka, jagai mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan kami juga menyerahkan setiap doa-doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada pemulihan, ada berkat atas negeri kami, Indonesia tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita berdoa buat persembahan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari satu hati. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, Engkau masih memberkati kami pada hari ini dengan berkat jasmani, rohani, materi, dan biarlah apa yang kami berikan pada saat ini tidak seberapa seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Engkau menerima persembahan kami baik besar maupun kecil, karena kami memberinya dengan sukacita. Dan biarlah melalui persembahan kami ini, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di gereja-Mu Sidang Kristus, Tuhan memberkati. Apapun aktivitas mereka, apapun pekerjaan mereka, profesi mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan berlimpah. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Tuhan berjanji akan menyertai kita, keluar masuk kita dijagai seperti Dia menjagai biji matanya. Apa saja yang kita perbuat sesuai dengan rencananya dan kehendaknya, dibuat oleh Allah berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang selalu indah dan manis bersama Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang percaya berkata bersama, amin.
jemaat dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.